warahmatullahi wabarakatuh. Ini 461 pertarungan untuk cinta 13. Leng Xicheng sedikit mengernyit, apa dia menganggapku sebagai teman yang sangat paham dengan emosi wanita? Mengapa untuk hal-hal sepele saja dia juga harus mencariku? Selain itu Leng Xicheng baru saja menamparkan Su Zijin semalam. Pagi hari ini, Su Zijin langsung meneleponnya. Apakah wanita ini benar-benar tidak tahu malu? Saat Leng Xicheng baru saja ingin menutup telepon, ia tiba-tiba teringat sesuatu. Kemudian, ia bertanya, kamu bilang siapa yang ingin putus denganmu? Leng Xicheng segera bangun dan bahkan suaranya juga menjadi sedikit lebih tinggi. Gu Qingqing dalam pelukan Leng Xicheng mendengus dengan lembut. Alis kecilnya berkerut. Jelas terlihat bahwa ia ikut dibangunkan. Leng Xicheng langsung menutup mikrofon telepon dengan tangannya, kemudian menempelkan pendengar teleponnya ke telinganya dengan erat. Ia tidak ingin membiarkan Gu Qingqing mendengar pergerakan. Di sana, Su Zijin menangis, Ni Zining. Dia tiba-tiba menyebutkan ingin putus denganku semalam. Aku menelepon ke rumah dan keluarganya juga membujuknya, tapi dia terus tidak peduli denganku. Dia baru saja mengirim pesan yang jahat di WeChat dan mengatakan bahwa dia telah memutuskan untuk berpisah denganku di masa depan. Kakak Xicheng, bagaimana? Ding, dong. Sebelum Su Zijin menyelesaikan kata-katanya, di sana terdengar suara notifikasi. Jelas itu adalah Su Zijin yang meneruskan pesan teks dari Ni Zining kepada Leng Xicheng. Leng Xicheng mengerutkan kening dan baru saja hendak membukanya, tetapi di sana Su Zijin masih menangis dan berkata, semua ini karena Gu Qingqing. Karena wanita jalang itu, Ni Zining, dia. Tutup mulutmu. Leng Xicheng tiba-tiba meninggikan suaranya dan langsung membuat Su Zijin tercengang hingga tidak bisa berkata-kata. Gu Qingqing adalah istriku. Kamu mengatakan dia merayu Ni Zining setiap hari. Apakah kamu berani ingin menuduh istriku berselingkuh? Di sana, Su Zijin ragu-ragu dan tidak berani berbicara. Leng Xicheng segera mengerutkan kening dan berkata lagi, kamu sendiri tidak bisa menangani Ni Zining selama bertahun-tahun, tapi masih berani menyalahkan masalahnya kepada Gu Qingqing. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Prak. Setelah menyelesaikan kata-kata itu, Leng Xicheng menutup telepon dengan keras. Ia merasa begitu marah hingga napasnya tersengal-sengal, membuat dadanya naik dan turun. 1 dan 2 semua mencari masalah dengan Leng Xicheng. Benar-benar adalah ada serigala di pintu depan dan harimau di pintu belakang. Semalam Lin Zui baru saja menyatakan kepadanya bahwa ia akan mengejar Gu Qingqing, sekarang datang lagi orang lain yaitu Ni Zining. Meskipun Lin Zui jelas hanya menyampaikan ejekan, Leng Xicheng dapat mendengar bahwa mungkin Lin Zui memiliki sedikit perasaan baik terhadap Gu Qingqing. Itu juga karena Gu Qingqing memiliki identitas sebagai Nyonya Leng. Namun, Ni Zining berbeda. Ia adalah cinta pertama Gu Qingqing. Saat itu mereka putus juga bukan dengan sukarela, jika bukan karena keluarga Ni menentang dengan kuat. Jika bukan juga karena Leng Xicheng dengan kejam merenggut keperawanan Gu Qingqing, kemudian bahkan menggunakan krisis keluarga Gu setelah meninggalnya ayah Gu Qingqing untuk mengancam Gu Qingqing menikahinya, ia hanya takut Gu Qingqing dan Ni Zining sudah bersama sekarang. Su Zijin ini juga adalah seorang sampah. Seperti kata orang-orang, pria mengejar wanita lebih sulit, wanita mengejar pria lebih mudah. Su Zijin tumbuh bersama Ni Zining sejak kecil, tetapi ia bahkan tidak bisa menangani seorang pria. Ni Zining telah putus dari Gu Qingqing selama 3 tahun. Jika Leng Xicheng menjadi Su Zijin, bahkan meskipun tercela dan tidak tahu malu, ia juga harus mendapatkan orang yang ia inginkan. Setelah meniduri orang itu, baru orang itu adalah milik sendiri. Gu Qingqing yang berada di pelukan Leng Xicheng akhirnya meregangkan pinggangnya. Ia dibangunkan oleh nada marahnya tadi. Ia mengusap matanya yang mengantuk dan menatap Leng Xicheng dengan samar. Kenapa? Mungkin karena Gu Qingqing baru saja bangun, ia benar-benar terlihat sangat lembut saat ini. Pipinya merah, matanya sedikit bergetar, dan mulutnya kecilnya yang merah sedikit cemberut seperti jeli yang bening. Leng Xicheng melirik Gu Qingqing dengan biasa. Ni Zining akan putus. Lin Zui juga bercanda bahwa ia akan mengejar Gu Qingqing. Leng Xicheng tidak bisa menunggu lagi. Harus bertindak lebih awal. 462 pertarungan untuk cinta, 14. Siapa yang meneleponmu? Ini masih pagi hari, tanya Gu Qingqing sambil menguap. Sekarang benar-benar masih pagi, bahkan belum pukul 6 pagi. Begitu Gu Qingqing menguap, 1 atau 2 butir air mata keluar dari sudut matanya. Ia mengusapkan kepalanya ke lengan Leng Xicheng secara kebiasaan, seperti ingin menemukan tempat yang lebih nyaman untuk tidur. Mungkin karena tenggelam kemarin,
Gu Qingqing menjadi sangat patuh hari ini. Selain itu, ia juga menjadi sangat terikat pada Leng Xicheng. Bagaimana mengatakannya, seperti seekor citah yang mulia dan glamor yang akhirnya menyerah pada Leng Xicheng hingga menjadi kucing Persia yang lembut dan imut. Leng Xicheng menyipitkan matanya sedikit. Tidak ada orang yang lebih paham dengan posisi Ni Zining di dalam hati Gu Qingqing darinya. Meskipun Gu Qingqing mengendalikan diri untuk tidak bersama Ni Zining sekarang, bagaimana jika Ni Zining benar-benar membatalkan kontrak pernikahan dan ingin mengejar Gu Qingqing dengan sepenuh hati? 3 tahun yang lalu, Leng Xicheng tidak peduli dengan perlawanan Gu Qingqing. Ia berpura-pura mabuk dan menidurinya. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa Leng Xicheng lakukan adalah memiliki seorang anak dengan Gu Qingqing. Bahkan jika Gu Qingqing tidak mengandung selama 1 atau 2 bulan ini, setidaknya ia juga harus terus terikat padanya dan membuat Gu Qingqing tidak ada suasana hati untuk memedulikan pengejaran Ni Zining. "Mengapa kamu menatapku?" tanya Gu Qingqing. Ia baru saja hendak beristirahat. Begitu ia membuka matanya, ia langsung melihat Leng Xicheng yang menatapnya dengan pandangan gelap. Otaknya yang baru saja bangun masih sedikit bingung. Ia melihat Leng Xicheng sambil memiringkan kepalanya. "Kamu tidak tidur, Sebelum Gu Qingqing sempat menyelesaikan pertanyaannya, ia segera digulung oleh ciuman penuh gairah. Leng Xicheng langsung menekannya, memeluk tubuhnya yang ramping dengan erat, dan menelannya dengan ganas. Mungkin karena sementara waktu ini Gu Qingqing sibuk bekerja dan tidak berhubungan dengan Leng Xicheng untuk waktu yang lama. Mungkin juga karena ia menelan terlalu banyak air semalam, kepalanya agak tidak begitu bisa berputar untuk menghindar. Gu Qingqing juga tidak bisa melawan dan ditekan oleh Leng Xicheng dengan bodoh. Bahkan ketika ia tidak berhati-hati dan tidak menutup giginya dengan ketat, Leng Xicheng langsung menyerbunya. Gu Qingqing merasa bagai diaduk seperti badai dan hujan. Setelah sebuah ciuman yang dalam, keduanya bernapas terengah-engah, terutama Gu Qingqing. Karena tidur terlalu banyak kemarin dan terendam dalam air terlalu lama, belum lagi mendapat suntikan, kini ia merasa sedikit pusing. Gu Qingqing mengangkat matanya yang lembab dan melirik Leng Xicheng yang berada di depannya. Wajah Leng Xicheng tetap terlihat mulia, kecuali matanya yang berwarna kuning sedikit menyipit seperti elang dan seperti serigala kesepian, seolah-olah akan menyerbunya seketika dan mematuk jantungnya. Ada apa dengan Leng Xicheng? Meskipun ia biasanya dingin hingga bisa dikatakan kejam, ia tidak pernah menunjukkan pandangan seperti ini. Seolah-olah ia akan segera menangkap dan memakan Gu Qingqing, memasukkannya ke dalam sangkar, dan tidak membiarkan orang lain melihatnya. Apakah karena masalah semalam menjadi masalah besar sehingga membuat Leng Xicheng sulit untuk membereskannya? Meskipun Leng Xicheng sengaja menyembunyikannya, Gu Qingqing secara samar mendengar Leng Xicheng mengatakan, harus mengendalikannya dengan baik, jangan biarkan orang lain tahu, harus menekan beritanya, dan lain-lain. Ketika Gu Qingqing sedang bingung, Leng Xicheng membungkuk lagi. Kali ini ciumannya menjadi semakin sengit dan ganas, hampir seperti menggigit. Ia menyesap bibir atas Gu Qingqing yang lembut dengan kuat, seakan ingin menelannya ke dalam perutnya. Leng Xicheng menarik bibir atas Gu Qingqing menjadi radian yang menawan, kemudian tiba-tiba bergegas masuk hingga langsung menyebabkan angin dan hujan yang bernoda darah. Mungkin karena Gu Qingqing merasa tidak nyaman, ia mengulurkan tangan untuk melawan pendekatannya. Tubuhnya juga mulai bergerak, seolah-olah ingin menjauhkan Leng Xicheng dari tubuhnya. Begitu ia berjuang, Leng Xicheng segera merasakannya. Leng Xicheng mengulurkan tangan dan menangkap 2 pergelangan tangan Gu Qingqing yang melawan, kemudian menekannya di atas sisi kepalanya. Ia memanfaatkan tangan dan kakinya yang panjang untuk menahan perlawanan Gu Qingqing. Selanjutnya bab 463 pertarungan untuk cinta 15.